Saudara, kita melihat firman Tuhan mengenai sukacita Tuhan. Biarlah semua anak-anak Tuhan bersukacita. Amin, saudara. Tuhan mengendaki anak-anaknya bersukacita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tidak dikatakan bersukacitalah kalau banyak berkatmu, bersukacitalah kalau kamu sudah sembuh, tidak. Firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Setiap saat kita perlu bersukacita. Terutama karena nama kita telah tertulis dalam sorga. Amin, saudara. Itulah hal yang terutama yang membuat kita harus bersukacita senantiasa. Jadi sukacita kita bukan bergantung kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang sangat bersukacita. Tapi sukacita murid-murid ini karena mereka sanggup mengusirkan setan. Mereka sudah memberitakan Injil. Memang pantas juga kita bersukacita kalau kita sudah mengusirkan setan, apalagi sudah selesai memberitakan Injil. Tetapi Tuhan mengajari murid-muridnya lebih dalam mengenai sukacita. Tuhan berkata, janganlah kamu bersukacita karena setan-setan takluk kepadamu dalam namaku. Tetapi bersukacitalah kamu karena namamu tertulis di dalam sorga. Bersukacitalah kamu karena nama saudara tertulis di dalam sorga. Haleluya, haleluya. Nama saya tertulis dalam sorga. Nama saudara tertulis dalam sorga. Itu tertulis dalam Lukas 10 ayat 20. Bersukacita. Karena nama kita tertulis dalam sorga, berarti kita penduduk sorga. Berarti kita memiliki rumah di sorga, yaitu rumah yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Di mana Tuhan sendiri berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu dan kalau sudah selesai, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Pujilah Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 4 juga dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi walau bagaimanapun kita melihat gelombang-gelombang dunia pada saat ini, gejolak-gejolak moneter pada saat ini, marilah kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan dia dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan juga berkata, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, aku beserta dengan engkau. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47, kita melihat sidang pertama. Sidang pertama bersukacita, bergembira selalu. Maka mereka bergembira tiap-tiap hari. Mereka pun kebaktian tiap-tiap hari. Mereka belajar firman Tuhan tiap-tiap hari. Mereka berdoa tiap-tiap hari. Mereka bertekun dalam Tuhan. Mereka bertekun di dalam Tuhan. Inilah sidang pertama yang berkembang dengan pesat. Sidang pertama yang mengalahkan dunia. Sidang pertama yang disertai Tuhan dengan kuasa dan tanda ajaib. Tidak mustahil, saudaraku, pada akhir zaman. Bahkan ini mesti terjadi lagi pada gereja akhir zaman. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kuasa. Gereja yang bertekun, gereja yang berdoa, gereja yang belajar firman Tuhan tiap-tiap hari. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47, saya membacakan kepada saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambahi mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, Tuhan menambahkan juga tiap-tiap hari bilangannya orang-orang yang diselamatkan pada sidang Tuhan ini melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita. Ini kehendak Tuhan. Sidang pertama bahkan pada mulanya, saudaraku, mereka tidak begitu dikenal, tetapi mereka bersaksi. Saudaraku, mereka melayani. Dan saudaraku, kuasa Tuhan dinyatakan, saudaraku, dalam pelayanan mereka, saudaraku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata di sini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada dua perkataan di sini, mari kita perhatikan. Perhatikanlah perkataan yang pertama, bertekun. Bertekun.
Mereka bertekun dalam kebaktian. Mereka kebaktian tiap-tiap hari, bukan hanya tiap-tiap minggu. Mereka bertekun. Perkataan bertekun sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Dengan bertekun anak-anak Tuhan menang. Firman Tuhan memang berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua ini mengenai doa. Tetapi, saudaraku, maksud yang sebenarnya, ketuklah terus menerus. Mintalah terus menerus. Bukan sekali saja minta. Mintalah terus menerus. Mintalah dari hari ke hari. Mintalah dengan bertekun. Maka itu akan diberikan kepadamu. Ada banyak anak-anak Tuhan sekali minta. Tidak dapat dari Tuhan. Lalu dia berhenti berdoa. Firman Tuhan berkata, bertekunlah di dalam doa. Bertekun artinya tidak mau menyerah. Bertekun artinya terus menerus. Bertekun. Jadi sidang pertama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam kebaktian tiap-tiap hari. Bertekun. Memang harus bertekun. Minta juga harus bertekun. Kebaktian juga harus bertekun. Ini hukum kerajaan sorga. Yaitu yang bertekun itulah yang menang. Bahkan firman Tuhan minggu yang lalu berkata, siapa yang bertekun sampai kepada kesudahannya, tidak menyerah walaupun melewati banyak gelombang-gelombang, dialah yang akan menang. Yang bertekun itulah yang akan menang. Firman Tuhan ya dan amin. Tapi Tuhan juga mau melihat ketekunan kita, kesungguh-sungguhan hati kita mengikut Tuhan. Amin, saudara.